wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya weton Senin Legi. Ya, bagaimanakah prediksi kalian? Keuangan, kesehatan, angka keberuntungan, warna keberuntungan, ya, dan asmara, ya, juga kesehatan kalian. Bagaimanakah di tahun 2022 dengan tarot reading? Sekali lagi ini general reading, jadi energi banyak orang nih yang saya serap. Pastinya jika ada yang tidak ketimplek-plek, wajar ya. Jadi kalau pengen ketimplek-plek, plek banget sama kalian, yaitu personal reading, dan ada nomor WA saya di deskripsi. Jadi bisa kayak lewat weton kalian, tanggal lahir bisa. Jadi bagaimana tahun 2022, dan itu nanti ada jadi kontak person untuk personal reading, dan itu berbayar sahabat ya. Dan ini sudah saya shuffle. Bagaimanakah kehidupan Senin Legi di 2022? Akan saya lihat dulu orangnya bagaimanakah ya. Senin Legi di tahun 2022. Harus berhati-hati. Kalian harus berhati-hati pada saat kalian keluar. Pada saat kalian berjalan keluar, jangan lupa berdoa. Kalau mau kemana-mana jangan lupa pamit dulu. Itu pesan untuk kalian yang Senin Legi di tahun 22. Karena energi negatif kalian yang mengikuti begitu tinggi di tahun 22, jadi kalian harus banyak berhati-hati. Mau melakukan apapun harus minta, kalau bisa direstui orang tua. Jika punya pasangan, direstui pasangannya ya. Jadi itu biar berkah, biar selamat, berkat dan selamat. Jadi itu biasanya gandengannya, pasangannya itu. Di tahun 21 energi negatif kalian tidak begitu tinggi ya. Saya merasa kalau Senin Legi di tahun 21 masih lempeng-lempeng aja. Kalian masih bisa mengatasi masalah kalian lah ya, tidak begitu yang chaos amat. Tetapi hati-hati di tahun 2022 ada sebuah ibaratnya mungkin akan ada sesuatu yang datang. Saya merasakan energi negatif kalian memuncak di bulan Maret. Jadi hati-hati di tahun 21 kalian ya menghadapi ujian, tapi kalian masih mending daripada teman-teman lain ya. Ibaratnya teman-teman lain kesulitan sampai kelabakan gitu, tapi dirimu enggak. Dirimu menghadapi ujian tapi dirimu masih kayak oke. Jadi masih tenang, masih cooling down, masih bukan masalah yang besar yang harus kamu takutkan dan bisa dihadapi dan diatasi. Tetapi di tahun 22 itu tadi ya, jadi hati-hati. Kalau bisa biar energi negatif yang mengikuti kalian yang besar ini bisa rendah, itu dengan kalian minta restu ke orang tua, ke pasangannya. Jadi apapun tuh harus pamit lah kalau mau kemana-mana biar selamat. Kehidupan kalian ada Ace of Diamond. Wow, luar biasa. Karena memang energi positifnya baik. Saya belum menyebutkan ya, cuman saya sebutkan energi negatifnya tinggi, tapi energi positif kalian juga tinggi. Jadi berimbang. Energi negatif kalian naik, energi positif kalian juga naik. Jadi berimbang. Ujian besar, keberuntungannya juga besar. Ace of Diamond di sini ada Sun ya, bersinar luar biasa. Senin Legi termasuk bersinar banget di tahun 22. Untuk kehidupannya bersinar banget, dan masalah apapun yang terjadi kalian bisa melewatinya, dan harus selalu itu tadi seperti yang saya bilang, kalian harus dinaungi berkah terus biar selamat. Di sini masalah yang kalian bisa hadapi bisa kalian selesaikan kalau kalian diberkahi. Jadi jangan sampai kalian menyakiti orang tua kalian, even orang tua kalian bener-bener jengkelin misal pasangan kalian ya, tapi kalian harus stay cool ya, stay cool dihadapi. Kamu ingin menyelesaikan masalah kamu ingin sukses, so kamu harus bisa menahan diri. Control yourself, kendalikan diri kamu tuh, hati-hati. Nggak harus apa-apa dengan amarah kamu ya, menyelesaikan tidak harus dengan amarah kamu, tapi control yourself itu yang nomor 1. Kendalikan diri kamu. Your home base or your family support. Makanya saya bilang biar diberkahi keluarga, hati-hati energi negatif karena ada terus di samping kalian. Di sini kehidupan kalian it's really good ya, sampai really-nya sampai 2 kali benar-benar baik. Senin Legi di tahun 2022 ada banyak kebaikan, ada banyak kemudahan yang datang pada dirimu.
peace, ada kedamaian yang being apa ya? I release all negative energy. Nah, kalau kamu bisa, di sini ada kartu peace dan di bawahnya kamu bisa menghilangkan semua energi negatif kamu, maka kamu akan damai. Orang kalau damai berarti kamu ngapa-ngapain mudah, rezeki mudah, mau kesana mudah, mau kesini mudah, mau ngapa-ngapain banyak jalan. Jadi itu. Jadi resonate seperti saya bilang ya, kartunya belum saya buka, belum saya open tadi, dan ada Seven of Cups. Harus bisa kontrol diri. Nah di sini ya, jangan terlalu kontrol diri, bukan hanya emosi aja. Emosi untuk dirimu terlalu boros misalnya, terlalu mengandai-andai, belum waktunya. Maksudnya gini, kamu bermimpi tinggi nggak masalah, tetapi harus ada caranya. Kamu sukses dulu, kamu punya tabungan tinggi dulu. Misal kamu ingin punya cita-cita begini-begini, nah jangan sampai kamu spekulasi. Jadi benar-benar kamu harus bisa kontrol diri kamu baik-baik. Seven of Pentacles. Nah, keuangan belum yang berlimpah amat, tetapi jalan di tahun 22 itu kayak semuanya akan kayak mulai terbuka, banyak hal yang mulai terbuka untuk dirimu. Jadi belum waktunya untuk kamu belanja banyak, belum, tapi harus kamu manage dengan baik keuangan kamu. Nah, bagaimana dengan keuangan kamu khususnya ya, di kartu beda. Di sini ada Seven of Hearts. Ada pohon untuk keuangan, sama ini tumbuhan sudah bertumbuh dan sudah menjadi pohon. Jadi memang untuk keuangan sinergi baik banget, dan ada kartu As Heart ya. Jadi keuangan untuk sinergi bagus banget di tahun 22. Benar-benar bersinar-sinar ya. Kalian benar-benar banyak hal yang bikin kalian happy. Banyak hal yang surprise dari Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalian harus benar-benar amanah ya. Jangan pada saat kamu sudah mencapai goals kamu akhirnya lupa daratan. Itu nggak boleh di sini ya. Jadi di sini ada I know that I'm never alone. Memang kamu tuh kamu tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersama kamu. Kamu tuh diberkahi. Di sini ada Ace of Cups ya. Dan mungkin ini adalah awalan yang baru, seperti siklus. Kamu mungkin di tahun kemarin hampir agak sedikit paceklik ya, tapi yang tidak paceklik masih bisa makan enak. Cuman kayak mengikat pinggang banget gitu loh. Maksudnya yang biasanya jadi mungkin setiap bulan kamu buat belanja sekian juta, tapi tahun kemarin cuman hanya ratusan ribu, itu nahan banget gitu ya. Untuk belanja yang hobi kamu misalnya, bukan belanja harian, bukan. Di sini ada Ace of Cup ya. Sesuatu hal yang membahagiakan akan datang di tahun 22. Ada Four of Wands ya. Jadi keuangan kamu sangat membahagiakan sampai sampai mata kamu itu ibaratnya bener-bener kayak kamu tuh bener-bener shock tapi bahagia. Jadi kayaknya di tahun 22 memang akan banyak hal baik untuk sinergi, bahkan untuk keuangannya juga ya. Keuangannya kamu nggak perlu khawatir. Bagaimana dengan asmara? Asmara yang single. Jadi kamu harus bisa percaya dengan diri kamu sendiri. Percaya bahwa percaya pada Tuhan dan terus berdoa. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Di sini seperti yang saya bilang, kamu percaya sama Tuhan. Di sini ada kartu surrender to the divine ya. Jadi semua kamu pasrahkan sama Tuhan. Semua kamu serahkan sama Tuhan. Kalau tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba menyukai kamu dan nembak kamu di tahun 22, atau ada yang ngajak merit atau ngajak nikah nih, ketemu jodohnya, jangan membohongi hati kamu. Mungkin ini adalah hadiah dari Tuhan setelah kamu pernah sakit hati, pernah merasakan dikhianati. Jadi tahun 22 mungkin ada fase di mana kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa di tahun depan tuh kamu akan bertemu dengan orang yang bikin kamu kelepek-kelepek. Jadi kalau kamu bisa berpasrah sama Tuhan, berpasrah itu bukan berarti kamu hilangkan semua dendam kamu, hilangkan semua benci kamu. Kamu sudah tahu bahwa semua digerakkan sama Tuhan, maka akan ada energi positif kamu naikkan, maka akan ada seseorang yang datang bikin kamu happy juga. Jadi ikhlaskan mulai sekarang, di
awal tahun kamu harus berdoa, tahun baru jangan bikin hura-hura atau foya-foya atau pergi hangout. Kalau bisa malam tahun baru itu kamu buat berdoa. Biar di tahun 22 itu banyak hal positif yang datang pada kamu. Di tahun 22 untuk yang berpacaran, the energy is gaining momentum. Di tahun 22 yang berpacaran ini harus bisa saling menerima satu sama lain. Terus apapun yang terjadi di antara kalian adalah Tuhan yang menghendaki. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, suddenly ada sesuatu yang kayak berubah di antara kalian berdua di tahun 22, semuanya juga kehendak Tuhan. Jadi semua karena seizin Tuhan. Jadi minta aja yang terbaik sama Tuhan atas hubungan kalian. Kalau kalian merasa ada sesuatu yang tidak baik di hubungan kalian, ada sesuatu yang harus diluruskan, minta petunjuk sama Tuhan. Jadi saya merasakan yang berpacaran ini lagi kayak nanti di tahun 22 itu ada fase dimana kalian bisa kayak tiba-tiba ragu satu sama lain, tiba-tiba tidak yakin dengan hubungan kalian. Jadi jangan melakukan hal yang kamu ragu-ragu. Jangan teruskan jika kamu tidak yakin sama sekali. Karena menurut pengalaman ya, sesuatu yang saya lakukan tidak sesuai dengan hati nurani, biasanya hasilnya zonk. Tetapi pada saat saya yakin dengan sesuatu dan saya itu yakin ya melangkah, jadi apapun di depan itu saya bisa mengatasinya. Dan hasilnya bukan zonk lagi, tapi sesuatu yang luar biasa, amazing. Jadi kalau berhubungan aja kamu sudah ragu, don't do it, jangan teruskan. Lebih baik dibicarakan, karena ini masih berpacaran ya, beda kalau sudah menikah. Nah, kalau yang menikah, I find a deeper meaning ya, jadi a personal growth. Memang lagi kayak ya namanya menikah ya, pasti belajar lagi, memahami satu sama lain lagi, masih semuanya bertumbuh. Semakin dewasa kalian, kalian berdua semuanya akan bisa, semuanya kayak tidak egois lagi, mulai kayak tahu bahwa punya kearifan masing-masing. Jadi tahun 2000 itu kalian punya kearifan masing-masing untuk hubungan kalian. Your hard work is paying off. Jadi memang kerja keras kamu di sini. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Jadi memang benar bahwa kita tidak bisa ngejudge pasangan kita begini pada saat kita berdiskusi atau bagaimana. Karena kita berdua, kita dengan pasangan, kita beda latar belakang. Cara mendidik orang tuanya juga beda. Makanya perlu usaha yang sangat keras agar kita tuh bisa menyatukan visi misi. Yaitu dengan kebijaksanaan, kearifan, kontrol diri kuat untuk tidak selalu ingin di depan benar sendiri, tidak. Tapi cobalah mengerti dan memahami kenapa dia punya pemahaman seperti ini. Jadi lebih begitu. Untuk pasangan yang menikah harus begitu. Jadi judgement apapun yang kalian putuskan, apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian lihat di pasangan kamu, tergantung bagaimana kamu melihat dari sisi mana. Kenapa pasanganku begini? Jadi di sini adalah di tahun 22 ada Ten of Cups ya, banyak hal yang akhirnya kamu memahami, banyak hal bagaimana agar bisa menjadi sebuah pasangan yang baik itu tidak hanya sekedar karena kalian cinta. Tidak. Seiring berjalan, cinta itu seolah-olah hanya ya seperti ya memang kita harus mencintai sesuatu, cuman pada saat kita ada masalah, pada saat kita berbicara berdua, kita seiring berjalan sudah bertahun-tahun, yang kita butuhkan adalah seseorang yang bisa memahami kita. Bukan hanya cinta, dia mencintai, tapi bagaimana cara mencintai dia. Cara mencintai dia bagaimana? Apakah hanya cinta yang terus cemburu begini-begini, enggak. Tapi seseorang bisa memahami, mengerti kita, tahu bagaimana kita punya latar belakang, memahami pada saat kita saling memahami, pada saat kita memang mempunyai alasan-alasan tertentu untuk alasan apa ya, seseorang tuh punya alasan untuk hidup masing-masing, menghargai satu sama lain, itu yang penting. Jadi memang menikah itu tidak mudah, tetapi sangat cukup bikin kita berkah. Karena apa? Di menikah itu kita akan tahu sesuatu lebih lagi yang kita belum pernah tahu pada waktu single. Pada saat kita menikah, kita tahu bagaimana menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua. Bagaimana sulitnya kita, bagaimana kita bisa harus dengan segala kesukaran, dengan aral rintangan kita tetap harus berdiri untuk anak-anak kita. Jadi memang banyak hal yang luar biasa pada saat kita menikah, dan memang butuh belajar setiap hari untuk memahami
Apa arti pernikahan sebenarnya? Kesehatan sinergi. Kesehatan sinergi, saya lihat hati-hati, sangat cukup capek dan kalian tidak begitu sehat ya. Mostly energi negatif kalian tinggi, jadi hati-hati, kalian bisa jadi kena sakit. Jadi kalau kalian capek, cepet kalian istirahat, jangan diteter terus, jangan dibuat bekerja terus. Harus bisa makan, jangan sampai telat. Keberuntungan kalian adalah merah bata, hijau, pink, warna hijau muda, terus warna biru laut dan putih salju. Angka keberuntungan saya melihat angka 3 dan 2. Oke. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Sekali lagi semoga ini bisa menghibur kalian dan bermanfaat untuk kalian. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.